Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan singkat Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro dengan judul Sukacita dalam Penurutan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau masih tetap mencintai kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh berbicara kepada hamba-Mu, menguatkan iman kami sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 174. Firman Tuhan demikian, Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Taurat ini adalah 10 hukum Tuhan. Orang Kristen sejati tidak akan pernah mengeluh bahwa kuk Kristus itu terasa berat di pundaknya. Ia menganggap pelayanan kepada Yesus sebagai kebebasan yang sejati. Hukum Allah adalah kesukaannya. Bukannya berusaha menurunkan perintah-perintah ilahi untuk menyesuaikan diri dengan berusaha dengan kekurangannya. Ia terus-menerus berusaha untuk naik ke tingkat kesempurnaannya, karena hukum Tuhan itu adalah sempurna. Pengalaman seperti itu harus menjadi milik kita jika kita ingin tetap berdiri pada hari Allah. Sekarang selagi masa percobaan masih ada, selagi suara belas kasihan masih terdengar, inilah saatnya bagi kita untuk membuang atau meninggalkan dosa-dosa kita. Allah telah menyediakan bekal yang cukup agar kita dapat berdiri sempurna di dalam kasih karunia-Nya. Tidak kekurangan apapun menantikan kedatangan Yesus yang sudah dekat. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah mengenakan baju pengantin? Apakah pakaian kita akan pernah menutupi ketelanjangan, kecemaran, korupsi, dan kemunafikan? Mata Tuhan tertuju kepadamu, dan kita dapat menyembunyikan dosa kita dari mata manusia, tetapi tidak bisa menyembunyikan apapun dari pencipta kita. Saudara yang kasih, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya ke dalam maut karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan membangkitkannya kembali untuk pembenaran kita. Melalui Kristus kita dapat mempersembahkan permohonan kita kepada takhta kasih karunia. Melalui Dia, meskipun kita tidak layak, kita dapat memperoleh semua berkat rohani. Dan kemudian bagaimana kita menyia-nyiakan akan hal ini? Saudaraku yang kasih, kehendak Allah itu dinyatakan dalam ajaran-ajarannya, dalam 10 perintah atau 10 hukum Tuhan yang kudus. Dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip-prinsip sorga. Orang mungkin menyatakan bahwa hukum Tuhan itu hanya berlaku di dunia, tetapi itu adalah berlaku di seluruh alam semesta. Tidak ada pengetahuan yang lebih tinggi yang dapat dicapai oleh malaikat sorga. Dan mereka hanya mengetahui kehendak Allah. Karena dengan melakukan kehendak-Nya adalah pelayanan yang paling tinggi yang dapat melibatkan kuasa mereka. Tetapi di sorga tidak ada pelayanan yang secara terpaksa. Malaikat-malaikat mereka menurut secara sukarela. Dan pemberontakan setan, dia menyatakan bahwa hukum Tuhan akan direndahkan, tetapi tidak. Setelah pemberontakannya, maka dia dikeluarkan, dia diusir dari sorga. Dan dengan demikian, maka Yesus datang. Dia menebus umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang kasih, ketaatan bagi mereka bukanlah pekerjaan yang membosankan. Malaikat-malaikat sangat taat melakukan perintah Tuhan. Kasih kepada Allah membuat pelayanan mereka menjadi sukacita. Oleh sebab itu, sukacita di dalam penurutan itu adalah sangat penting.
Jadi di dalam setiap jiwa di mana Kristus pengharapan kemuliaan berdiam firman-Nya yang digemakan kembali. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu atau hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan itu ada dalam dadaku. Dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan kita untuk menurut akan perintah Tuhan, dan itu akan memberikan kepada kita sukacita di dalam penurutan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.